video kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait materi analisis kesalahan berbahasa siswa sekolah dasar. Adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu saya sendiri, Nimade Juni Susilawati, kemudian ada Mutia Azara dan Nurnaningsih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Analisis yang pertama yaitu mengenai analisis kesalahan fonologi. Fonologi seperti yang kita tahu merupakan cabang ilmu yang membahas tentang bunyi. Dalam fonologi terdapat istilah fonem yang berarti satuan bahasa terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna. Bunyi bahasa yang dimaksud meliputi bunyi vokal yaitu A, I, U, E, O, dan E. Kemudian ada bunyi konsonan meliputi B, C, D, dan sebagainya. Dan bunyi diftong yang meliputi AI, AU, dan AO. Berdasarkan pendapat dari Tarigan dan Sulistianingsih, mengemukakan bahwa kesalahan dalam bidang fonologi ini meliputi perubahan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem, dan perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Adapun kesalahan-kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi yaitu meliputi yang pertama, perubahan fonem N menjadi fonem eng. Kata-kata yang berakhiran dengan fonem N seperti kata makan misalnya, karena adanya faktor bahasa daerah yang tidak mengenal penggunaan huruf fonem N pada akhir kata, sehingga kadang-kadang kata makan ini dilafalkan menjadi makang. Yang kedua yaitu pelafalan fonem T yang dihilangkan. Kata-kata yang berakhiran dengan fonem T seperti misalnya kata tepat, yang mana karena pengaruh bahasa daerah juga yang tidak mengenal penggunaan fonem T pada akhir kata, sehingga kadang-kadang fonem T ini tidak disebutkan atau dihilangkan, yang awalnya berbunyi tepat berubah menjadi tepat. Kata lainnya itu juga seperti kata cepat yang berubah menjadi cepat, kata dapat yang berubah menjadi dapat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan fonem E diubah menjadi E, di mana kata-kata yang mengandung fonem E itu diubah dengan fonem E, karena sekali lagi merupakan pengaruh dari adanya bahasa daerah yang lebih fasih menggunakan fonem E. Seperti misalnya kata senter yang mana diubah menjadi senter, atau kata kalender yang diubah menjadi kalender, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pelafalan fonem E yang diubah menjadi E. Contohnya pada kata sugesti yang semestinya sugesti. Lalu ada kata lengah yang seharusnya lengah. Yang kelima yaitu fonem U pada kata juang yang seharusnya dilafalkan U bukan O. Contoh lainnya yaitu pada kata lubang yang salah dilafalkan menjadi kata lobang. Kemudian contoh lainnya yaitu semestinya kata gua yang dilafalkan gua justru dilafalkan goa. Kemudian yang keenam yaitu pelafalan fonem I yang diubah menjadi fonem E. Contohnya pada kata hakikat yang salah dilafalkan menjadi hakikat. Kemudian yang ketujuh yaitu pelafalan fonem AI atau AI yang diubah menjadi fonem EI atau EI ataupun E. Contohnya yang dapat kita temui yaitu pada kata santai yang diubah menjadi santai atau sante. Kemudian pada kata pantai yang diubah menjadi kata pantai atau pante, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu pelafalan fonem G pada akhir kata yang diubah menjadi
fonem H atau fonem J. Contohnya pada kata morfologi yang diubah menjadi morfologi atau morfologi. Kemudian pada kata sosiologi yang diubah menjadi kata sosiologi. Yang selanjutnya yaitu pelafalan fonem H yang dihilangkan, yang mana contohnya pada kata hijau yang dilafalkan hijau. Kemudian pada kata pahit yang dilafalkan pahit. Dan pada kata tahu yang dilafalkan tahu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penambahan fonem H pada awal dan akhir kata. Contohnya pada kata halangan yang dilafalkan halangan. Kemudian pada kata silakan yang dilafalkan silahkan, dan sebagainya. Kemudian pelafalan fonem F yang diubah menjadi fonem P. Contohnya pada kata aktif yang diganti menjadi aktif. Kemudian ada kata negatif yang diubah menjadi negatif. Dan pada kata kreatif yang dilafalkan kreatif, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pelafalan fonem Z yang diucapkan J ataupun S. Contohnya pada kata zaman yang dilafalkan zaman. Kemudian pada kata ijazah yang dilafalkan ijazah. Yang terakhir yaitu pelafalan fonem KH yang diubah menjadi fonem H. Contohnya pada kata khatib yang dilafalkan khatib. Kemudian ada kata khusyuk yang dilafalkan khusyuk. Sekian penjabaran materi dari saya mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam fonologi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kesalahan berbahasa pada morfologi. Analisis kesalahan berbahasa pada morfologi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penghilangan afiks. Penghilangan afiks ini dibagi menjadi dua, yaitu penghilangan perfect meng dan penghilangan perfect verb. Penghilangan perfect meng sering kita jumpai dalam tulisan adanya gejala penghilangan perfect meng pada kata bentukan. Hal ini terjadi disebabkan oleh penghematan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Contohnya seperti kau katakan juga hal ini kepada Tuan Bakhtiar. Kalimat tersebut seharusnya menjadi kau mengatakan juga hal ini kepada Tuan Bakhtiar. Yang kedua yaitu penghilangan perfect verb. Penghilangan perfect verb sering pemakaian bahasa Indonesia penghilangan perfect verb pada kata-kata bentukan. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Contoh kalimatnya yaitu pendapat bapakku beda dengan pendapat pamanku. Kalimat tersebut harusnya menjadi pendapat bapakku berbeda dengan pendapat pamanku. Kesalahan yang kedua yaitu bunyi yang seharusnya luluh tidak diluluhkan. Sering kita jumpai kata dasar yang berfonem awal K, P, S, atau T tidak luluh jika mendapat perfect meng atau peng. Kata dasar yang berfonem awal contohnya seperti warga berusaha mengkikis habis koruptor di desa ini. Kalimat tersebut harusnya menjadi warga berusaha mengikis habis koruptor di desa ini. Kesalahan berikutnya yaitu peluluhan bunyi yang tidak tepat. Peluluhan bunyi dasar bunyi dasar C. Kata dasar yang berfonem awal C sering kita lihat menjadi luluh jika mendapat perfect mengs. Contohnya, jangan suka menyontoh pekerjaan orang lain. Sebenarnya kalimat tersebut harus menjadi jangan suka mencontoh pekerjaan orang lain.
Kesalahan berikutnya yaitu penggantian morfem. Penggantian morfem ini yaitu morfem menge tergantikan menjadi morfem lain. Yang kedua, morfem bel tergantikan menjadi morfem ber. Penggantian morfem menge menjadi morfem lain sering kita jumpai dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Contohnya, tukang-tukang itu sudah hampir 2 minggu mencat rumahku, tetapi sampai sekarang belum selesai juga. Kalimat tersebut telah mengandung tukang-tukang. Seharusnya tidak perlu menjadi 2, yaitu tukang-tukang. Seharusnya cuma 1. Tukang itu sudah hampir 2 minggu mencat rumahku, tetapi sampai sekarang belum selesai juga. Morfem bel tergantikan menjadi morfem ber. Kasus kesalahan ditemukan pula pada pemakaian morfem bel tergantikan menjadi morfem ber. Contohnya, pelajaran akan segera dimulai. Silahkan siapkan bukunya. Kesalahan berikutnya yaitu penyingkatan morfem mem, men, meng, meni, dan menge. Penyingkatan tersebut sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Mempercampur adukan ragam tulis dan ragam tulis menghasilkan pemakaian bentuk kata yang salah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari rekan saya, yaitu tentang analisis kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frase, klausa atau kalimat. Analisis kesalahan dalam bidang ini menyangkut urutan kata, kepaduan susunan frase, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Kesalahan pada bidang frase. Kesalahan ini memiliki 2 poin. Yang pertama itu penggunaan kata yang tidak tepat. Contoh, di masa itu, seharusnya pada masa itu. Yang kedua, penyusunan frasa yang tidak tepat. Contoh, belajar sudah, seharusnya sudah belajar. Kesalahan pada bidang kalimat biasa terjadi dalam penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Berbahasa Indonesia dalam situasi resmi kadang-kadang tanpa disadari menerapkan struktur bahasa daerah. Kemudian penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Kesalahan bidang klausa. Kesalahan berbahasa yang biasa terjadi dalam bidang sintaksis, khususnya segi klausa, terjadi adanya penambahan proposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam klausa aktif. Contoh, rakyat mencintai akan pemimpin yang jujur. Seharusnya kalimat tersebut bisa menjadi rakyat mencintai pemimpin yang jujur. Analisis kesalahan semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan mana atau struktur makna atau ilmu yang membahas tentang permaknaan kata atau bahasa yang mana bahasa itu merupakan alat komunikasi. Yang kedua ada gejala pleonasme. Gejala pleonasme ini merupakan gejala yang penggunaan unsur-unsur bahasanya secara berlebihan. Contohnya, lukisanmu sangat indah sekali. Seharusnya bisa lukisanmu sangat indah atau indah sekali. Kedua, dia bekerja demi untuk keluarganya. Padahal seharusnya bisa dia bekerja demi keluarganya atau dia bekerja untuk keluarganya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.